Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat di Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada cerita saya yang lalu bahwa Andong Sari juga diusir oleh orang tua. Kemudian dia disertai oleh dua orang yang juga sama-sama diusir, yaitu Ki Delek dan Ki Petok. Akhirnya atas dorongan dari dua orang ini, akhirnya Andong Sari bisa menjadi sabar dan tabah menjalani apa yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Andong Sari, Ki Petok, dan Ki Delek akhirnya berada di sebuah bukit kapur yang sekarang disebut dengan Gunung Ratu. Kemudian di tempat itu Andong Sari selalu berdoa, semoga orang tuanya diberikan kesadaran dan menyadari atas segala kesalahan yang dia lakukan. Karena ini hanya merupakan kesalahpahaman. Mengapa tidak menanyakan terlebih dahulu secara baik-baik? Mengapa tidak meneliti dulu permasalahan yang terjadi? Justru aku, kata Andong Sari, menikah dengan Lembu Geni. Karena aku tahu Lembu Geni akan segera pulang menuju Singosari untuk melakukan tugasnya. Oleh sebab itu, karena aku mencintai Lembu Geni dan Lembu Geni juga mencintai aku, maka sebagai tanda cinta yang abadi, kemudian aku menikah secara resmi. Nah, itu yang aku maksudkan adalah jangan sampai seorang anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya karena melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang menyalahi hukum, karena dia juga menyadari kalau dirinya adalah putra dari Rakirti, yaitu seorang kepala desa yang mestinya menjadi panutan. Oleh sebab itu, kepada pembantunya, yaitu Ki Delek dan Ki Petok, menyetujui pemikiran itu, sehingga nanti pada suatu ketika jika ayahnya pulang, maka semuanya bisa diterangkan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ayahnya pulang begitu marah dan tanpa pakai basa-basi langsung memukul dan menganiaya semua orang. Inilah mungkin sudah menjadi suratan takdir sehingga aku berada di tempat ini. Ini adalah keluh dari Andong Sari. Kemudian di tempat itu juga dia berdoa semoga bayi yang dikandungnya adalah bayi yang berguna untuk nusa dan bangsanya. Dan ayahnya Lembu Geni yang sudah bertugas di Singosari, semoga dia selamat dan pada suatu saat dia kembali menjadi seorang ayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimanakah dengan keadaan Rakerti? Rakerti menjadi merasa bersalah setelah bertemu dengan Mahisa Wagal. Karena apa yang dilakukan oleh anaknya sebenarnya sudah benar. Oleh sebab itu, dia juga tidak betah untuk tinggal di rumah.
karena anaknya dijemput untuk kembali ke Modo juga belum datang juga ke Modo. Akhirnya dia kembali ke Singosari. Di Singosari dia selalu mencari informasi. Nama seorang prajurit yang namanya Lembu Geni. Tapi sekian banyak orang-orang penting dan prajurit-prajurit bawahan dari Onggoboyo, yaitu Campoko, anak buah Mahisa Campoko. Tidak ada yang tahu siapa Lembu Geni itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Lembu Geni itu adalah sebuah sandi. Sandi yang dimiliki oleh telik sandi milik seorang Onggoboyo, yaitu Mahisa Campoko. Tentu saja sulit untuk mencari siapa yang namanya Lembu Geni itu. Kalau namanya mungkin ada yang tahu, tetapi siapa nama sebenarnya Lembu Geni itu? Akhirnya Rakirti hanya bisa termangu-mangu. Apakah ini sudah menjadi suratan takdir bagi calon cucuku yang akan lahir ke dunia? Mengapa dia menuruni aku? Aku juga begitu. Ketika aku lahir, ayahku tidak ada. Padahal ada, tapi tidak ada. Mengapa ada? Karena ada masih hidup. Tapi tidak ada, tidak pernah menemui, tidak pernah mengasuhnya, tidak pernah mendidiknya. Itulah saya. Tapi mengapa ini menurun pada cucuku? Baiklah, kalau begitu aku terima ya Dewa. Mungkin ini merupakan sebuah ujian yang engkau berlakukan kepada cucuku, yang kemudian engkau angkat menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi. Akhirnya pemirsa, Rakirti menyadari sepenuhnya dan dia gagal mencari seseorang yang namanya Lembu Geni. Ternyata Lembu Geni adalah sebuah nama samaran atau nama sandi seseorang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Rakirti setelah tinggal di ibu kota sampai beberapa bulan, kembalilah ke Modo. Kemudian dia datang ke sebuah bukit kapur di mana anaknya berada di sana. Dia selalu membujuk perut yang sudah besar agar nanti bisa melahirkan di Modo. Tetapi tetap saja dia hanya mengatakan iya, tapi tidak pernah datang ke Modo. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka akhirnya perut Andongsari yang begitu terus bertambah besar dan detik-detik yang ditunggu akhirnya datang. Maka lahirlah seorang jabang bayi laki-laki yang begitu montok dan cukup tampan. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar yang namanya Andongsari sangat menderita. Penderitaan yang begitu terus-menerus dialami. Tentu saja dengan kelahiran seorang anak yang tanpa didampingi oleh seorang ayah tercinta dan kakek dalam keadaan
pulang pergi, tidak menetap di sisinya. Maka semuanya itu menambah penderitaan yang dialami oleh Andong Sari. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, anak yang masih kecil ini, bayi ini, begitu orang tuanya sangat menyayangi. Dan terlebih-lebih adalah kakeknya, yaitu Rakirti. Dia sangat menyayangi cucunya. Dia menyadari anak ini penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu, jangan sampai anak ini lebih menderita. Dengan demikian, agar tidak terjadi penderitaan terhadap cucunya, maka dia selalu hadir. Dia selalu menyayangi. Dan anak yang lahir ini kemudian diberi tenger atas segala prasangka yang telah terjadi selama ini. Maka anak ini kemudian diberi nama Nyono. Nyono artinya menuduh sesuatu, menuduh seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan, tetapi tanpa bukti dan tanpa penelitian terlebih dahulu. Jadi Nyono adalah menuduh sembarangan. Nah, itulah yang dilakukan Rakirti terhadap anaknya. Dia melakukan tuduhan-tuduhan yang sembarangan tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh sebab itu, untuk memberikan tanda terhadap kesalahan dirinya, maka bayi ini diberi tenger atau diberi tanda supaya menjadi pengingat, yaitu adalah Nyono. Pemirsa dimanapun Anda berada, tapi sayang, Nyono yang sehat ini, Nyono yang masih putih bersih ini, ibunya terus-menerus karena melakukan pikiran-pikiran yang berat, akhirnya dia kena kematus. Kematus itu orang Jawa, yaitu sakit yang terus bertambah kurus, disertai dengan batuk-batuk kecil. Itulah orang Jawa bilang dia kena kematusan. Istilahnya adalah kematusan, yaitu sakit kematus. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Andong Sari, ketika bayi ini berumur 2 tahun, akhirnya dia meninggal. Dan akhirnya makamnya juga berada di tempat yang dia tinggali itu, yaitu berada di Bukit Kapur yang sekarang disebut dengan Gunung Ratu. Kemudian pembantunya masih terus merawatnya, dan akhirnya nanti Ki Delek dan Ki Petuk yang mendapatkan julukan yaitu si Kucing Condromowo dan si Musang Putih atau Garangan Putih, ini pun akhirnya dia meninggal dan juga dikuburkan di tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang bayi ini kemudian dibawa oleh kakeknya, ya, menuju ke tempat tinggal dari kakeknya, yaitu Kemodo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh di Modo, Rakirti yang tentunya tidak bisa merawat bayi yang masih umur 2 tahun itu, akhirnya pembantu-pembantu diambil untuk merawat bayi ini. Tetapi sekarang dia sudah tidak mau pergi kemanapun. Artinya, kalau dulu dia dipanggil oleh raja untuk menuju ke kota raja, sekarang dia sudah
tidak mau melakukan hal itu karena dia sangat kasih kepada cucunya. Mulai saat itulah Rakirti kemudian mendapatkan julukan, yaitu Eyang Sidowayah. Eyang artinya kakek, Sido artinya jadi, Wayah artinya cucu. Artinya kalau digabungkan adalah Rakirti, seorang laki-laki, jadi memiliki seorang cucu. Itu adalah yang dimaksudkan, kira-kira seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari demi hari anak yang kecil ini terus tumbuh dan sehat. Dan setiap hari kakeknya Eyang Sidowayah ini menyayangi dengan sepenuh hati. Kalau tidur, dia berada di sisinya. Kemudian ketika anak ini sudah berumur menginjak 4 tahun sampai 5 tahun, kemudian dongeng-dongeng para kesatria, orang-orang hebat, selalu diceritakan cerita nyata yang pernah dialami oleh eyangnya, juga diceritakan kepada anaknya. Kemudian anak yang masih kecil ini oleh eyangnya diajari bagaimanakah caranya, yaitu melempar sesuatu sehingga tepat pada sasarannya. Mulai dari melempar batu, kemudian melempar dengan menggunakan alat-alat berupa kayu yang panjang. Sehingga anak ini sejak kecil dididik kemiliteran oleh eyangnya sendiri. Karena eyangnya sendiri adalah seorang militer. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang sejak kecil memiliki visi dan misi, sebuah angan-angan yang luar biasa. Dia selalu berpikir tepat, dia selalu berpikir cepat. Itulah yang diajarkan oleh eyangnya, Eyang Sidowayah. Sehingga anak ini ketika masih kecil, dia sangat pandai bermain, yaitu patilan. Apa itu patilan? Patilan adalah sebuah kayu yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kemudian kayu itu dilempar untuk menuju ke sebuah sasaran, maka sasaran itu akan terkena. Itu namanya patilan. Kemudian juga yang disebut dengan patilan, yaitu kayu yang panjangnya 20 cm, kemudian yang satu lebih pendek. Kemudian dengan diberikan sebuah pengganjal batu, kemudian ujungnya dipukul, kemudian yang satu yang kecil tadi terlontar ke atas, kemudian dipukul dengan yang besar sehingga jatuh di suatu tempat dan harus mengenai sesuatu. Itu merupakan ajaran-ajaran kakeknya yang dilakukan sejak kecil. Kemudian ternyata kakeknya ini memiliki sebuah pengajaran yang terprogram. Ternyata ajaran yang disebut dengan patilan itu hanya merupakan awal dari sebuah latihan. Ternyata yang sesungguhnya setelah anak ini berusia 10 tahun, anak ini sudah mulai untuk dilatih dengan menggunakan pisau pendek. Tetap patilan itu dibawa. Sekarang dia tidak menggunakan kayu lagi, tapi menggunakan sebuah tongkat seperti penjalin. Kemudian penjalin ini ada dua, yaitu ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang panjang kira-kira panjangnya sekitar 30 cm, sedangkan yang pendek kira-kira panjangnya 20 cm. Kemudian ujungnya adalah lancip. Oleh sebab itu, dua penjalin ini juga menjadi sebuah senjata. Kemudian pisau pendek mulai diterapkan pada usia 10 tahun.
Bagaimanakah caranya menggunakan pisau? Kemudian bagaimanakah cara melempar? Cara melemparnya seperti cara melempar, yaitu penjalin atau rotan yang dimiliki. Sehingga ujung dari pisau yang lancip itu tepat pada sasarannya dan tidak terbalik. Yang menancap bukan bonggolnya, tetapi adalah ujung yang tajam. Itu membutuhkan sebuah latihan yang panjang, sehingga bisa tepat sasarannya. Itu merupakan latihan demi latihan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kakeknya juga mengajarkan tentang sastra. Bagaimanakah melakukan sebuah tembang-tembang, bagaimanakah membaca sebuah lontar, dan sebagainya. Karena kakeknya adalah seorang yang juga prajurit. Dia juga bergaul dengan orang-orang yang ada di istana, mengerti toto kromo, mengerti unggah-ungguh. Sehingga dia benar anak yang hidup di desa, di pedalaman, tetapi perilakunya seperti orang yang ada di kerajaan. Tetapi dia tidak sombong. Dia juga bergaul, bermain dengan teman-temannya. Dia juga senang karena kakeknya memiliki kerbau yang banyak. Maka sudah biasa dia angon kerbau dan bersama-sama dengan temannya bermain-main di hutan. Kemudian bermain-main patilan, itu sudah biasa. Kemudian sering melakukan adu ketangkasan, yaitu untuk melemparkan pisau tepat pada sasaran. Siapa yang bisa kemudian mendapatkan rumput, itu sudah biasa dilakukan oleh anak-anak yang ada di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, tumbuh seorang pemuda yang sangat luar biasa. Dia disegani oleh teman-temannya. Dan perkembangan fisiknya pun berbeda dengan anak-anak yang lain. Mengapa? Karena fisiknya ini ditata oleh eyangnya, disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan latihan-latihan yang diberikan oleh kakeknya. Oleh sebab itu, pertumbuhan tubuhnya dan bodi dari anak ini juga berbeda. Karena dia juga dilatih bagaimana mendayung sebuah perahu, bagaimana berenang supaya cepat, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah persiapan-persiapan karena kakeknya menginginkan pada suatu saat nanti dia menjadi seorang prajurit yang tangguh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ketika si Nyono, seorang pemuda ini harus merasa sedih karena kakeknya ketika dia berusia tepat 10 tahun, kakeknya meninggal. Rasa sedih dan duka yang dialami oleh pemuda yang namanya Nyono ini sungguh sangat luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita ini. Dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like dan subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.